Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung channel ini Ustadz Kahfi Mengaji dengan subscribe, like, dan berikan komentar. Semoga bermanfaat dan semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tola umuruhu wa sayya amaluhu. Kata Kanjeng Nabi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin panjang dan semakin tambah umurnya, maka semakin panjang dan semakin tambah kebaikannya. Itu sebaik-baik manusia. Jadi umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semakin bertambah dari 43 menjadi 44 menjadi 45 dan seterusnya. Maka tambahnya umur itu menjadikan tambah kebaikan dan tambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya kata Kanjeng Nabi, wasyarrun nas man tola umuruhu wa sayya amalu. Ya, seburuk-buruk manusia ya, adalah manusia yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin tambah umurnya, semakin tambah keburukannya, semakin tambah kejelekannya. Makin tua malah makin jadi, ya. Makin susah dibina. Makin susah dibina. Sukanya itu mitnah orang saja, sukanya itu ngerumpi saja ya. Kalau malam capek pulang kerja nyari tempat untuk ngobrol-ngobrol ya. Ujung-ujungnya bukan bahas kebaikan tapi bahas keburukan, tapi kadang nggak terasa ya. Suka memfitnah, suka menghasut ya. Nanti kalau ada orang ngomong tentang agama itu macam alergi ya, jauh. Tapi kalau ngomong tentang tetangganya, kawannya ya, apalagi ngomongkan tentang Pak Imam, wah itu rajinnya minta ampun Pak. Karena sekarang ini lagi tren-trennya para ulama gitu ya Pak Imam ya. Tren-trennya para ulama. Kalau ada kejelekan sedikit saja dari ulama, oh heboh ya. 10 kebaikan yang dilakukan dengan ulama ya, kemudian bisa dihapuskan dengan 1 kejelekan yang dilakukan oleh ulama. Setiap hari 24 jam 5 waktu Pak Imam nggak pernah off imamin selama 2-3 bulan. Coba nanti 1 kali aja nggak imamin. Entah mungkin ada udzur apa. Oh, udah mulai heboh nih. Ini kemarin 2 bulan yang lalu udah nggak imamin duhur. Ini subuh kesiangan. Kebaikan yang 2-3 bulan itu nggak dihiraukan Pak. Ini penyakit masyarakat atau penyakit umat di saat-saat sekarang. Nah, karena itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga umur yang diberikan oleh saudara kita yaitu Bapak Adi pada malam hari ini bertambah usianya menjadi 43 tahun. Mudah-mudahan kedepannya nanti semakin semangat dan giat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan tergolong daripada golongan manusia yang baik menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah menegaskan demikian. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan agama Allah, dengan tali Allah, dengan landasan undang-undang Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Wala tafarraqu, dan jangan sampai kalian berpecah belah. Ini kan banyak umat sekarang yang sudah tidak sadar lagi Pak Imam ya, dengan perbedaan-perbedaan pendapat, apalagi beda pendapatan, perbedaan pendapat. Ada yang mau rajin untuk bercocok tanam, untuk berkebun. Ini yang tetangga udah mulai sirik. Oh, Bang Mamat nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu iyalah aktif gini-gini. Sekarang udah sibuk dengan kebunnya dan sebagainya. Ini kan akhirnya menjadikan timbul pecah belah. Ya. Umat juga sudah tidak sadar lagi dengan ayat ini, Pak.
persoalan-persoalan yang ada di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, di dalam pemerintahan dan kenegaraan. Itu sudah tidak sadar lagi dengan wala tafarraqu, dan janganlah kalian semua berpecah belah. Apalagi kayak macam kita di perumahan David ini namanya perumahan baru Pak ya, juga harus banyak adaptasi dengan lingkungan ya, banyak warga-warga kita yang berdatangan, ini warga baru kadang pola pikirnya juga tidak sama ya, tingkah lakunya kadang tidak sama dengan kita yang sudah lama di sini. Ini kita sebagai warga tempatan juga harus menyadari dan bagaimana kita bisa berbaur dengan mereka agar mereka yang mungkin tidak baik bisa menjadi baik, sehingga tidak timbul perpecah belah. Kita ingat bahwa dalam satu ayat juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah ya, ayat ini hanya tertuju kepada hambanya yang beriman. Yang tidak beriman tidak tersentuh dengan ayat ini. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Ya. Tentunya sebagai saudara itu juga harus merasa kalau saudara kita, kalau kawan kita sakit, kita merasa sakit. Ada kawan kita yang mungkin tidak enak badan, kita merasa tidak enak badan. Bagaimana caranya? Ya kita tengok, kita jenguk mereka, merasa ikut prihatin. Ada kawannya yang senang, kita merasa bahagia. Alhamdulillah, sekarang Mas Ardi sudah berumur 43 tahun, kan senang kita kan, diajak makan-makan, ya mudah-mudahan nanti tiap tahunnya begitulah kan gitu. Amin Allahumma amin. Nah, mudah-mudahan saja. Tapi ya didoakan yang baik-baik, yang kerjaannya ngerumpi tiap malam, mudah-mudahan nanti berkurang lah ngerumpinya kan gitu. Betul nggak Pak? Kerjaannya ngerumpi nggak? Enggak lah ya. Mudah-mudahan kalau seandainya ngerumpi, ya kedepannya nanti berkurang ngerumpinya. Amin Allahumma amin. Yang kerjaannya mitnah orang, ya kan ngadu domba orang, mudah-mudahan berkurang. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar bahwa kita sebagai seorang mukmin itu bersaudara. Kata Allah, fa aslihu baina akhwaikum, maka hendaklah saling islah. Saling tebar pesona kasih sayang, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling cinta menyintai, dan saling sayang menyayangi. Tadi yang saya katakan bahwa kawan kita sakit, kita juga merasa sakit. Kawan kita senang, kita merasa bahagia. Itu harusnya kalau kita merasa bahwa diri kita beriman. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar supaya engkau bisa menjadi bahagia. Ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sengaja saya sampaikan, saya titipkan kepada Bapak-bapak. Karena apa? Karena fenomena-fenomena yang terjadi di akhir-akhir zaman ini sudah sangat memprihatinkan sekali. Antar ustadz diadu dengan ustadz, antar habaib diadu dengan habaib, sehingga masyarakat sekarang sudah bingung. Umat sekarang banyak yang bingung, saking bingungnya kadang ngomong ngelantur kemana-mana. Gitu loh. Yang enggak dibilang ya, yang ya dibilang enggak. Ada kabar yang enggak jelas gampang diterima. Kalau kabar itu tidak baik. Coba kalau kabar yang baik, ya, informasi yang baik kadang susah diterima. Tapi kalau ada informasi yang miring, cepat itu Pak. Ya, tadi yang saya katakan kan, ada kesalahan sedikit dari Pak Imam, mungkin tidak imamin di masjid saja sekali saja, ya, dalam satu minggu, nanti ditambah minggu berikutnya sekali lagi, itu sudah mulai heboh masyarakat itu. Benar nggak Pak Saiful? Oh, itu juga yang di luar udah jawab ini. Karena ketua DM-nya beliau kan gitu. Dan ini sudah fenomena. Namun saya harap Pak Imam juga harus kebal telinga kan gitu. Itulah namanya perjuangan. Perjuangan itu Pak kadang enaknya tidak dapat, ya. Dapatnya yang tidak enak saja. Ini Bapak nanti jangan kaget ya, jangan kaget, apalagi ini di perumahan baru, masyarakatnya macam-macam. Kalau ada suara-suara sedikit aja yang kurang jelas, cepat itu diadili, cepat itu dihakimi. Bahwa beliau ini adalah seorang ulama yang
punya tanggung jawab untuk dakwah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan tidak ada yang ditakutin. Ya. Walaupun toh kadang diguncingin, kadang diadili masyarakat, tetap saja berjuang terus kan gitu kan. Enggak punya rasa takut. Padahal kita harus sadar bahwa al ulama warasatul anbiya. Ulama itu sebagai pewaris. Barang siapa yang cinta dengan ulama, nah termasuk Pak Imam juga bagian daripada ulama, maka sama halnya mereka cinta kepada Kanjeng Nabi. Dan barang siapa yang merasa cinta kepada Kanjeng Nabi, maka sama halnya mereka cinta kepada Allah. Dan barang siapa yang cinta kepada Allah, fa ma'wahul jannah, maka tidak ada imbalan yang diberikan oleh Allah melainkan surga. Karena itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya Bapak Ardi, ya kan, umur yang telah diberikan oleh Allah pada malam hari ini dan kedepannya nanti jangan disia-siakan, jangan hanya untuk gunjingin orang lain, ya, jangan untuk memfitnah orang lain. Kalau ada informasi-informasi yang miring, cepat itu ditabayun atau diklarifikasi antar pengurus masjid, antar RT, antar warga dan seterusnya, supaya tidak selalu merebah. Kalau sudah merebah nanti susah ditanggulangi. Dan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan kau sia-siakan. Secara syariat umurmu bertambah. Hari ini dari 42 menjadi 43, tapi secara hakikat umurmu berkurang dari jatah yang telah ditentukan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Kalau seandainya Allah jatah kepada Mas Ardi 63 tahun meninggal, berarti tinggal berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun apa sanggup untuk menutup dosa-dosamu dari akil balik sampai sekarang? Ya kan? Dosa-dosamu yang pernah kamu perbuat, dosa sama orang tua, dosa sama istri, dosa sama anak, dosa sama tetangga, dosa sama kawan-kawan di perusahaan, ya, dosa sama Allah, dosa sama Kanjeng Nabi. Banyak itu Pak ya. Apakah sanggup untuk menebus daripada dosa-dosa yang telah engkau perbuat selama 42 tahun ini? Karena itu wanti-wanti saya, ayo kita bareng-bareng latihan membenah untuk diri kita masing-masing, ya kan? Kedepannya nanti bagaimana sisa-sisa umur kita ini tidak sia-sia. Kita isi untuk muasyarah, saling bergaul yang baik, saling memaafkan, ya kan? Apabila ada kawan kita yang salah juga kita maafkan. Apabila kita yang salah juga cepat-cepat minta maaf, dan kita saling harga menghargai, hormat menghormati, sayang menyayangi, cinta mencintai. Mungkin ada orang-orang yang baru masuk di sini kayak macam saya ini kan orang baru nih Pak, baru datang maksudnya Pak ya. Barangkali juga tidak audit ya, tidak istilahnya tidak eksis dalam sehariannya. Mungkin ada kalimat-kalimat yang kiranya kurang pas, juga harus dimaklumin. Nanti kalau mau menegur ya yang baik-baik dengan hati, karena mungkin kayak macam Pak Imam juga yang dituakan, yang ditokohkan di sini sebagai ulama juga jangan ngawur ya, jangan timbulkan kebencian. Kalau ada yang tidak senang, cukup disimpan dalam hati aja dulu. Nanti ada waktu yang pas ya, klarifikasi, tabayun, ya gimana baiknya ke depannya nanti. Itu aja Pak ya. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ada barokahnya, dan kita bisa mengambil hikmahnya sehingga kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan semakin bertambah umur kita semua, khususnya saudara ataupun Bapak Azwari Ardi Zuhri bin Haji Abdul Hamid. Mudah-mudahan semakin bertambah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan mudah-mudahan Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari mara bahaya dan malapetaka, Allah dekatkan dengan rahmatnya. Semoga Allah murahkan rezekinya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahi rezeki dan umurnya, Allah berkahi rumah tangganya, sehingga Allah jadikan rumah tangganya sebagai rumah tangga yang mawaddah warahmah dan sakinah, tentram, damai, bahagia fid dini wa dunya hatal akhirah. Dan juga semoga Allah mudahkan dengan segala urusannya, sehingga di akhir hayatnya nanti semoga diberikan husnul khatimah, dijauhkan daripada su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala
kekhilafannya. Kita akhiri dengan ucapan hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Nantikan video berikutnya channel Ustadz Kafi Mengaji. Wassalamualaikum.